Jumpa lagi bersama saya Kak Doni. Di sini kita akan membahas materi fisika yang berjudul gerak. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Bersama Bimbel Master Ilmi Majada Wajada. Oke, kita mulai materi kita hari ini tentang gerak ya. Di sini kita akan mempelajari tentang ada definisi dan jenis gerak itu sendiri menurut lintasannya. Yang kedua ada jarak dan perpindahan. Yang ketiga ada kecepatan dan percepatan. Yang keempat GLB dan kelima GLBB. Oke, kita masuk yang pertama. Apa itu definisi gerak? Definisi dan jenis gerak. Apa yang disebut dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari titik awal sampai titik akhir. Ya, jadi gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari titik awal sampai titik akhir. Jadi contohnya nih, saya titik awalnya di sini, ya kan? Jalan ke sini. Nah, perubahan posisi saya dari bentuk 1 ke bentuk 2 itulah disebut gerak. Tadinya di sini menjadi di sini. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya jarak dan perpindahan. Sini aja ya. Jarak dan perpindahan. Nah, setiap benda atau suatu benda yang bergerak itu pasti dia memiliki jarak dan perpindahan. Apa itu? Jadi jarak di sini adalah jarak itu panjang lintasan ya. Panjang lintasan. Tapi tanpa arah. Sedangkan perpindahan itu panjang lintasan dengan arah. Nah, lalu apa bedanya? Kalau kita ilustrasikan ada suatu benda atau kita buat saja manusia ya. Nah, dia berjalan ke utara sejauh 8 meter. Lalu dia ke sebelah kanan yaitu ke timur itu sejauh 3 meter. Nah, yang manakah disebut jarak, yang manakah disebut perpindahan? Mari kita lihat. Katanya jarak itu adalah panjang lintasan. Jadi setelah kita analisa, maka jaraknya itu panjang lintasan yang telah ditempuhnya 8 meter tambah 3 meter ya. Maka ini 11 meter. Sedangkan perpindahan ini namanya, saya buat di sini, ini jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah panjang lintasannya dengan arahnya. Jadi inilah disebut perpindahan ya. Nih. Perpindahan itu adalah panjang lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Jadi ini panjang lintasannya. Jadi tergantung bentuk lintasannya ya. Kalau seperti ini
kan terlihat seperti segitiga siku-siku. Kita hitung saja panjang sisi miringnya dengan rumus Pythagoras. Oke, biar lebih paham, coba kita bahas SB-nya. Coba kita lihat SB-nya ya. Katanya, Rasti berjalan 6 meter ke barat, lalu 8 meter ke selatan. Hitunglah perpindahan yang dilakukan Rasti. Jadi, kalau kita ilustrasikan, katanya si Rasti ini berjalan 6 meter ke barat. Sini ya. Kita tulis 6 meter. Lalu katanya dia bergerak 8 meter ke selatan. Jadi selatan kan bawah. Sejauh 8 meter. Hitunglah perpindahan Rasti. Nah, jadi bedakan cara menghitung jarak itu seperti apa, perpindahan itu seperti apa ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, katanya perpindahan, jadi perpindahan itu posisi akhir dikurang posisi awal boleh. Nah, tapi kalau kita lihat ini kan lintasannya berbentuk segitiga siku-siku kan? Jadi langsung saja untuk segitiga siku-siku itu berlaku Pythagoras ya, di mana SM saja saya buat sini ya, SM sama dengan perpindahan ya. Sisi miring sama dengan perpindahan. Dalam Pythagoras, rumus sisi miring itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga 6 kuadrat itu 36 tambah 64, yaitu 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Maka perpindahannya adalah 10 meter. Oke, kita lihat pembahasan berikutnya. Ya, selanjutnya ada kecepatan dan percepatan ya. Apakah perbedaan antara kecepatan dan percepatan? Nah, kalau dia kecepatan, ini adalah jarak yang ditempuh persatuan waktu. Jadi kalau dirumuskan itu dengan V sama dengan S per T ya, atau bisa juga kita buat dengan simbol segitiga S V T. Jadi dari satu rumus ini bisa mencari tiga rumus ya, atau 3 besaran, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Di mana V itu kecepatan, itu satuannya meter per sekon, S itu jarak, satuannya meter, T itu adalah waktu, satuannya detik. Nah, sedangkan percepatan itu definisinya adalah kecepatan yang dipercepat atau diperlama. Jadi kalau didefinisikan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi ingat ya, kecepatan dan percepatan itu beda. Percepatan itu adalah kecepatan yang diubah atau tidak tetap atau tidak konstan ya, bisa dipercepat atau bisa diperlama. Itu bisa disebut dengan percepatan. Jadi rumusnya, simbolnya itu disimbolkan dengan A ya, delta V per delta T.
di mana A itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, biar lebih paham, mari kita lihat pembahasannya. Oke, di sini ada SD1 yang mengatakan ada sebuah mobil menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Dapat dipastikan mobil itu bergerak dengan kecepatan. Sebelumnya, untuk SI atau Satuan Internasional untuk Kecepatan itu seperti yang saya tulis tadi, meter per sekon, ya. Nah, untuk menjawab soal, jadi adik-adik bisa juga menyesuaikannya dengan option yang diminta, ya. Di sini kan option yang diminta itu kilometer per jam semua. Maka yang di soal ini 20 km dalam 30 menit ini harus kita ubah ke dalam kilometer per jam. Gimana caranya? Katanya dia menempuh jarak 20 km itu dalam waktu 30 menit. Nah, sementara optionnya ini tugas kita hanya mengubah, ya, mengubah satuannya. Kilometer per menit itu sama dengan berapa kilometer per jam. Jadi ini sama dengan berapa kilometer per jam, kan gitu kan. Nah, kita lihat caranya. Karena ini sama-sama kilometer, maka ini tetap, ya, 20, ini 20 juga. Sedangkan yang bawah 30 menit. Nah, ini berbeda menit dan jam. Coba kita analisa. 30 menit itu berapa jam? Karena 30 menit itu setengah jam. Karena 30 menit itu setengah jam. Atau boleh juga dibuat 0,5, ya, sama saja. Maka di sini kita buat 0,5. Nah, setelah sudah dapat kilometer dan jamnya, selanjutnya kita bagi 20 dibagi 0,5. Karena 20 bagi 0,5 itu adalah 40, maka jawabannya adalah 40 km per jam. Ya, jadi opsinya adalah C. Selanjutnya, untuk SP7, katanya si Eko menaiki sepeda motor dengan menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam. Maka kecepatannya adalah, ini sama seperti tadi, ya, kita menyesuaikan juga ke option, dimana tadi ini kilometer per jam. Nah, untuk SP7 ini optionnya meter per sekon, berarti dia kembali ke SI, ya, Satuan Internasional dari Kecepatan itu meter per sekon. Nah, gimana pembahasannya? Jadi diketahui si Eko kecepatannya adalah 108 kilo dalam waktu 2 jam. Nah, yang diminta berapa meter per sekon, kan gitu. Ini, ya, adik-adik. Jadi kita ubah dulu kilometer ini menjadi meter. Ya, km ke M berapa? Ya, kali 1000. Jadi maka ini 108 dikali 1000. Sekarang jam ke menit. Karena 1 jam itu 60 menit, maka 2 jam itu 120 menit. Oke, selanjutnya karena ini 2 jam, maka di sini kita buat 2 kali 60.
Oke, selanjutnya. Oh maaf, di sini silap ya. Ternyata yang dimintanya detik bukan menit. Ini sekon. Jadi kita ubah, karena 1 jam itu adalah 3.600 detik, maka 2 jam adalah 7.200 detik. Ya. Jadi karena ini 2 jam, maka ini kita buat 3.600 detik. Duanya sudah saya buat di sini ya. Jadi boleh langsung 7.200, boleh juga 2 kali 3.600, boleh sama saja jawabannya. Selanjutnya kita cari hasilnya masing-masing. Ini 108, pindahkan saja nolnya. Ini 7200, ini meter per sekon. Dah, kita tinggal menyederhanain aja. Ini nolnya bisa mati. 1080 dibagi 72 berapa? 1080 dibagi 72. Ya betul, jawabannya 15 meter per sekon ya. Opsinya adalah D. Selanjutnya di sini ada GLB. Apa itu GLB? Apa saja ciri-cirinya? Apa yang membedakan GLB dengan GLBB? GLB adalah gerak lurus beraturan. Jadi GLB ini adalah gerak yang bentuknya lurus dan beraturan. Di mana di sini kecepatannya itu tetap ya, atau bisa dibilang tidak berubah. Kecepatannya tidak berubah, boleh juga disebut konstan, boleh ya. Dan tidak memiliki percepatan. Jadi kunci GLB ini sebenarnya adalah dia kecepatannya tetap. Kamu melangkah dari posisi awal ke posisi akhir itu kecepatannya konstan atau tetap. Contohnya 20 meter per sekon dari awal sampai akhir. Jadi untuk GLB ini berlaku rumus sama seperti tadi, berlaku segitiga SVT ya. Nah, saya tuliskan saja rumusnya. S sama dengan V kali T, V sama dengan S per T, dan T itu sendiri adalah S per V. Dimana keterangannya bisa kalian lihat di materi sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ada GLBB. Apa itu GLBB? GLBB adalah gerak lurus yang berubah beraturan. Jadi ciri-cirinya di sini adalah memiliki percepatan. Ingat ya, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Artinya kecepatan yang ditambah atau dipercepat, atau kecepatan yang dikurangi atau diperlambat. Memiliki percepatan atau A. Ya. Ini kecepatannya berubah. Nah, untuk rumusnya itu sendiri berlaku rumus
rumus percepatan di dalam GLBB itu berlaku rumus PT sama dengan V0 tambah AT boleh jadi di sini ada 3 rumus ya. Yang pertama itu ada VT sama dengan V0 tambah AT, S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, dan yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Oke, kita sambung. Rumus di GLBB tadi kita sambung keterangannya itu di mana V0 itu adalah kecepatan awal ya, kecepatan awal meter per sekon. VT itu kecepatan akhir, satuannya juga sama M per S. Nah, A di sini adalah percepatan. Itu satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya ada apa lagi? Ada S yaitu jarak. Itu satuannya meter. Dan T itu sendiri adalah waktu ya. Oke, agar lebih paham kita lihat pembahasannya. Oke, kita lihat SP9. Di sini katanya sebuah benda mula-mula diam, kemudian dipercepat sebanyak 0,4 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh selama 5 detik adalah. Jadi kita analisa soalnya, diketahui katanya dia mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya V0-nya adalah 0. Kemudian dipercepat, berarti itu simbol dari A ya, sebesar 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya jarak yang ditempuh selama 5 detik. 5 detik kita tambahin di sini T adalah 5 detik. Maka yang ditanya adalah S. Nah, jadi kita pakai rumus yang mana? Perhatikan soalnya. Katanya ada di sini dipercepat ya, dipercepat. Maka seharusnya yang kita gunakan itu adalah rumus GLBB. Karena yang ditanya itu adalah S, maka pakailah rumus S untuk GLBB. Di mana S itu adalah V0T tambah setengah AT kuadrat. Kita lihat V0-nya ada, T-nya juga ada, ditambah setengah AT. A-nya ada, T-nya juga ada. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Maka V0-nya 0, T-nya 5, 0 dikali 5, ditambah setengah, A-nya 0,4, dan T-nya adalah 5 kuadrat. Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0, maka ini bisa kita hapus. Selanjutnya tinggal sisa setengah kali 0,4 kali 5 kuadrat adalah 25. Selanjutnya ini tinggal 0,2. 0,2 dikali 25, maka hasilnya adalah 5 meter. Maka optionnya adalah B.
pembahasan materi kita hari ini tentang gerak. Semoga memperoleh manfaat buat adik-adik sekalian. Jika ada adik-adik yang belum paham, silakan diskusikan di grup yang sudah disediakan. Bersama Master Ilmi, manjada wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.